Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat advokat. Hari ini kita telah beraktivitas selesai ketemu dengan klien. Nah, hari ini kita ada di salah satu kafe di Yogyakarta, namanya itu Kafe Kebun Dalem. Ini tepatnya di daerah Tugu, kota Yogyakarta. Nah, tadi kita berurusan dengan salah satu pengusaha terkait dengan kasus merek. Nah, sekarang kita akan coba untuk memberikan informasi kepada sahabat advokat dimanapun berada terkait dengan jenis-jenis HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi seorang pengusaha itu harus memahami dulu sebelum membuka usaha itu ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama terkait hak merek, hak cipta, dan hak paten. Nah, ini tiga hal yang harus dipahami para pengusaha. Pengusaha itu harus menguasai tiga hal ini. Nah, dalam kasus ini kita bermasalah terkait dengan hak merek. Nah, perbedaannya apa saja terkait dengan hak merek itu? Terkait dengan hak yang diberikan kepada seseorang secara eksklusif untuk menggunakan merek terkait dengan logo, gambar, tulisan, huruf, angka, dan lain sebagainya yang terkait dengan hak merek apabila didaftarkan di HKI atau Kemenkumham. Kemudian ada yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta ini terkait dengan hak juga eksklusif yang diberikan kepada seseorang terkait dengan pemikiran atau imajinasi yang timbul ketika membuat sesuatu yang memang lahir murni dari pemikirannya, sehingga itu yang di hak ciptakan namanya. Kemudian yang terakhir adalah hak paten. Nah, hak paten ini adalah terkait dengan teknologi. Sehingga tiga unsur inilah yang harus para pengusaha yang ketika membuka usaha itu ya harus menguasai dan mengetahui apa yang ingin dipatenkan. Nah, sekarang kita cuma membahas terkait dengan hak merek. Bersama kita hari ini sudah bersama kita rekan atau sahabat advokat yang sering bersama kita dalam membuat vlog, yaitu Mas Roni Sutrisno. Nah, hari ini kita setelah menyelesaikan dan bertemu dengan beberapa pihak dalam hal penyelesaian sengketa merek. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk masyarakat sebagai informasi dan pengetahuan. Baik, selamat siang sobat advokat di berbagai penjuru dunia. Ini kebetulan kita lagi rehat dulu, kita makan siang. Makannya apa ini? Kita makan nasi bakar. Nasi bakar. Kita posisinya di pas perempatan Tugu Yogyakarta. Kafenya pas banget ini, view-nya itu cukup keren. Nah, tadi kita sedang mendampingi tunjuk sebagai kuasa hukum salah seorang pengusaha, di mana dalam hal ini klien kita ini merasa dirugikan. Karena apa? Klien kita ini memiliki salah satu merek bergerak di bidang kosmetik. Itu ternyata merek klien kami itu beredar luas di masyarakat, tapi itu bukan yang diedarkan oleh klien kami. Ternyata ada orang yang menggunakan merek tersebut tanpa seizin klien kita, begitu. Jadi sempat akhirnya kita konfirmasi, investigasi langsung, dan ternyata ketemu orang yang bersangkutan. Kita interogasi, dia tetap mengelak karena dia berpikir bahwa yang saya menggunakan merek itu saya beda tulisan kok. Yang punya klien kita katanya ada tanda mahkota, kalau yang punya dia mahkotanya lebih kecil, Pak, kan gitu. Dan bentuk gaya tulisannya agak berbeda. Tapi di sini perlu juga mungkin diketahui ya, dalam undang-undang merek yang terbaru ini nomor 20 tahun 2016 yang tentang undang-undang. Ya, undang-undang merek ya, yang mencabut undang-undang nomor 15 tahun 2001. Jadi undang-undang merek itu di pasal 100 ayat 1 maupun ayat 2 di situ mengatur mengenai bagaimana sih penggunaan merek yang orang telah memiliki hak merek itu dilindungi. Yang dilindungi ini kan ini ya, artinya mereknya. Nah, klien kita kan sudah mengantongi secara hukum, secara sah, secara hukum bahwa klien kita itu pemilik merek tersebut. Nah, dalam pasal 100
baik ayat 1 maupun ayat 2 di situ berbunyi. Ayat 1 intinya bahwa merek yang digunakan tanpa seizin pemilik, ya kan, pemilik hak tersebut secara keseluruhan itu dapat dipidana. Ancamannya lumayan tinggi, terus kita 5 tahun. 5 tahun ancamannya, pidananya, dan dendanya, dan ada dendanya di situ sampai 2 miliar. Wah, luar biasa itu. Nah, itu unsurnya jika merek itu secara keseluruhan, artinya kan dia betul-betul plak, bunyinya maupun bentuknya itu sama persis. Nah, mereknya sama persis, itu yang dimaksud dalam pasal ayat 1 pasal 100 itu. Di ayat 2 lagi ini juga ada yang namanya pada pokoknya. Pada pokoknya ancamannya itu agar lebih rendah sedikit, 4 tahun ancamannya. Ancaman pidananya, dendanya sama 2 miliar juga. Pada pokoknya yang dimaksud adalah itu merek tulisannya mau ada beda di mahkota sedikit atau tulisan gayanya ada garisnya sedikit, tapi kalau bunyinya sama, apalagi produk yang dijualnya sama, itu tetap nggak boleh, nggak melanggar itu pada pokoknya. Seperti misalnya contoh mereknya piring, nah, kan? Tulisannya yang satu mungkin ada garis ke atas, kalau yang satu garisnya ke bawah, tapi ketika diucapkan namanya piring dan produknya juga yang dijual adalah nasi, itu tetap melanggar pasal tersebut, tidak boleh itu. Jadi ada ketentuan syarat pokok dan yang harus dipenuhi. Iya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan masyarakat atau sahabat advokat dimanapun berada itu terkait dengan penggunaan merek. Jadi jangan asal ketika buka usaha, oh iya kayaknya ini keren, oh ini bagus, tapi dicek dulu ini apakah kita melanggar hak cipta terhadap orang yang sudah mendaftarkan secara hukum. Nah, kalau belum ya nggak masalah sih, tapi kalau permasalahannya sudah didaftarkan dan sudah punya label, nah itu jadi permasalahan yang seperti disebutkan sahabat kita tadi, sahabat advokat. Sehingga perlu berhati-hati dalam penggunaan merek, karena itu sanksinya sangat berat dan juga dendanya sangat luar biasa. Itu 2 miliar bukan hal yang bukan. Tapi kalau menjalankan usaha harus benar dicek ini merek sudah ada yang terdaftar apa belum? Terdaftar sudah, ya ada yang sudah miliki belum merek ini, karena bahaya ini kalau orang yang pemilik haknya tidak terima bisa lapor, bisa menggugat juga gitu. Karena ini kan memang sifatnya ini ya, aduan ya. Delik aduan. Nah, sehingga tadi ya lagi-lagi ketika kita ingin benar-benar membuka usaha, memberikan nama kepada jenis usaha kita, harus dipastikan bahwa nama atau merek tersebut itu tidak kemudian mencakup merek orang lain yang sudah terdaftarkan. Ya, tadi tiga aspek tadi itu harus diperhatikan terkait dengan merek, hak cipta, kemudian tadi terakhir hak paten. Masih ada beberapa juga. Nah, sehingga ini hal yang perlu dicermati sebelum membuka usaha. Apa yang harus kita daftarkan? Nah, yang kita lagi jalan ini dalam mendampingi masyarakat ini yang bermasalah adalah terkait dengan penggunaan merek. Jadi merek itu perlu dipahami ya, terkait dengan unsur-unsurnya ya. Nama, penulisan namanya, hurufnya, angkanya, warnanya. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan ada klasifikasi. Jadi misalkan begini, saya membuat suatu merek kopi shop misalnya. Kemudian ada juga merek yang sudah didaftarkan, mereknya kopi latte. Nah, pada pokoknya itu sama jenisnya, klasifikasinya sama, jenis usahanya sama, kopi. Jadi menggambarkan bahwa usaha kita itu sama. Nah, sebenarnya dia sudah mendaftarkan. Nah, itu yang disebut dengan persamaan pokoknya. Pada pokoknya itu sama, jenisnya sama, usahanya sama. Jadi lebih waspada lagi, lebih memperhatikan lagi. Ada baiknya lagi-lagi kita menghimbau secara hukum itu konsekuensinya sangat berat. Jadi ada baiknya konsultasi. Karena di HKI itu ada konsultan hak kekayaan intelektual, ada konsultannya. Minta pendapatnya, minta pandangannya, kemudian bisa dicekkan juga di situ. Mana-mana nama yang kita gunakan apakah sudah terdaftar apa belum. Nah, sekarang kita tadi itu ketemu dengan salah satu pelaku, dan pelakunya itu memang menyadari setelah kita jelaskan apa yang dilakukan adalah suatu tindak pidana. Maka dia juga walaupun awalnya dia tidak terima, tapi kita coba masuk untuk menjelaskan kepada yang bersangkutan terkait dengan perbuatannya itu ya melanggar hukum dan sanksinya berat, dan akhirnya dia menerima dan mengakui bahwa dia melakukan itu karena ketidaktahuan dia. Nah,
ini kan sangat disayangkan kalau misalkan kita usaha seperti tadi contoh itu adalah usaha rumahan, dia menceplak merek orang lain. Nah ini kan sangat disayangkan, usaha rumahan misalkan mereknya harusnya bisa dibedakan dan dia menyadari itu, jadi persoalan yang jadi ribet gitu, jadi berurusan kepolisian, ganti kerugian dan lain sebagainya. Jadi untuk masyarakat lagi-lagi video ini selalu akan memberi informasi setiap apa yang kami lakukan di lapangan agar supaya masyarakat itu bisa terhindar dari masalah-masalah hukum maupun bisa mengambil suatu keputusan untuk mempertimbangkan ketika melakukan sesuatu hal, baik itu perdata maupun ketika ada suatu tindak pidana yang dilakukan. Jadi kita bisa konsultasi melalui video ini juga, kita tetap mengedukasi kepada masyarakat yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Jadi kita mungkin dalam video ini hanya berbicara mengenai hak merek karena hari ini kita menyelesaikan sengketa merek. Jadi kita tidak meluas, nanti di lain video kita akan buat lagi terkait dengan aspek yang lainnya terkait dengan usaha. Nah, mungkin sahabat advokat dimanapun berada, hari ini cukup sampai di sini video kita. Nah kita juga lagi mau makan siang. Makan siang dulu. Kita ada di daerah Utara Barat. Nah, jadi semoga video ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat. Lagi-lagi apabila ada pertanyaan, mungkin ada suatu topik yang ingin dibahas atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan coba merespon dan menjawab pertanyaan masyarakat. Sekali lagi, semoga video ini dapat memberi manfaat dan menghibur tentunya bagi sahabat advokat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.